Terakhir kita sudah belajar di sini anak, yaitu masalah bentuk dan polaritas molekul. Soal yang ditanyakan itu biasanya gabungan ya. Setelah ditanyakan bentuknya, akan ditanyakan kepolarannya. Asalkan anak-anak paham tentang 5 bentuk dasar ini, divariasi kayak apapun soalnya, pasti bisa menjawab. Jika bilangan koordinasi 2 bentuknya lurus gitu. Kalau koordinasinya 3 bentuknya seperti ini, kalau 4 seperti ini, 5 ini, 6 ini. Tinggal kalau ada elektron bebas, salah satu ikatan diganti dengan elektron bebas akan membentuk suatu geometri molekul yang baru. Jika tidak ada elektron bebas, kemarin kan sifat molekulnya polar, non polar gitu ya. Kalau ada satu elektron bebas, itu molekulnya bersifat polar. Kalau 2 dan 3 sebagainya, nanti tergantung bagaimana bentuk yang ada. Baik, kita review sedikit materi yang kita bahas kemarin. Ini contohnya. Ada molekul MF2. Langkah pertama mesti sama, Nana, yaitu kita buat konfigurasi elektronnya ya. Setelah itu baru kita membuat struktur Lewis-nya. M itu punya 8 valensi, F-nya punya 7. Berarti kalau berikatan begini. Terus kita cari bilangan koordinasinya, terutama di atom pusatnya. Dia punya bebas 3 pasang, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Ikatannya ada 2. 1, 2, sehingga ketemunya 5. Kalau 5, bentuk aslinya adalah trigonal bipiramida, tapi ada 3 elektron bebas, itu posisinya ada di ikatan ekuatorial, sehingga bentuk molekulnya tinggal ini aja. Bentuknya adalah lurus atau linear. Nah, kalau lurus atau linear, walaupun dia punya elektron bebas, dia bersifat non-polar. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ini kemarin, ada atom D, ada atom E berikatan gitu ya. Terus kalau nggak salah menjawab ada 2 kemungkinan struktur Lewis yang bisa dibentuk. Yang pertama adalah atom E mengikat 3 atom D untuk memenuhi kaidah oktet. Karena setelah berikatan punya 8 elektron. Yang kedua, 1 atom E mengikat 5 atom D dan tidak kaidah oktet begitu. Tapi di jawabannya ini yang diminta adalah yang ED5, berarti yang ini yang dipakai. Yang ED3 nggak ada. Kalau 5, pilihannya cuma 1 ini aja, yang 3 nggak ada, berarti jawabannya mesti B. Gitu. Mengapa kok trigonal bipiramid? Karena alasannya dari sini. Ini punya PEB-nya 1, ikatannya 3, totalnya 4, ada 1 bebasnya. Kalau ini nggak ada bebasnya. Sehingga geometrinya yang ini dari tetrahedral hilang 1 membentuk trigonal piramida, yang ini adalah trigonal bipiramid. Begitu ya, untuk bentuk dan polaritasnya. Yang ini bersifat polar, yang ini bersifat non-polar. Ini yang ikatan. Nah, ikatan dan molekul tentang kepolaritasnya penjelasannya berbeda, anak-anak ya. Kadang ikatan itu bersifat polar, tapi molekulnya bisa bersifat non-polar. Itu tergantung geometrinya. Misalkan ini, ikatan antara C dan Cl itu ada selisih keelektronegatifan. Selisihnya besar. Makanya ikatan C dan Cl ini bersifat polar. Tapi karena membentuk struktur tetrahedral yang vektor ikatannya jika dijumlahkan resultannya sama dengan 0, menyebabkan dia bersifat menjadi non-polar. Begitu. Ini juga terkait dengan xenon tetraoksida. Nah, ikatannya 4-4-nya rangkap. Aslinya tetrahedral, sehingga dia bersifat non-polar. Bahkan kemarin juga sudah kita singgung masalah ini, anak hibridisasi. Tipe hibridisasi itu kalau kita hitung pangkatnya, itu harus sama dengan bilangan koordinasi. Ini koordinasinya 4. Kalau kita jumlah, 1 ditambah 3 tambah 1 jumlahnya adalah 5. Sehingga tipe hibridisasi dengan koordinasinya nggak nyambung. Maka pernyataan yang ketiga ini kan salah. Kemarin kan begitu penjelasannya. Seolah mudah. Ini juga sama. Nah, gitu ya. Sebelum beralih ke gaya antar molekul, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Karena ini masih ada hubungannya dengan bentuk dan polaritas molekul. Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita masuk di sini, yaitu gaya antar molekul. Gaya antar molekul yang kita pelajari di kelas 10, itu ada 4 anak-anak ya. Bahkan di modul saya tuliskan ada 5. Yang pertama adalah gaya London,
Yang kedua ada gaya dipol-dipol. Yang ketiga ada ikatan hidrogen. Yang keempat itu kadang ada gaya dipol-dipol induksi. Kalau yang kelima itu gaya ion dipol. Jadi ada 5 gaya sebenarnya yang ada. Cuma yang urgent itu 3. Makanya di bimbel yang saya bahas cuma 3 ini aja. Gaya yang bekerja pada molekul itu ada 2 secara umum. Yang pertama adalah gaya intramolekul. Intra itu berarti di dalam molekul. Kalau satu gaya antar molekul berarti hubungan antara satu molekul dengan molekul yang lain. Kalau gaya intramolekul anak-anak itu ada ikatan kovalen. Baik itu kovalen tunggal, rangkap 2, ganda 3 maupun yang koordinasi. Nah, kalau yang antar molekul itu berarti ini. Yang pertama ya, ada gaya London. Gaya London itu terbentuk karena adanya interaksi sesama molekul non-polar. Ini adalah gambar molekul non-polar sebagai bola, muatan positif negatifnya berkumpul di tengah. Karena dia punya elektron yang jumlahnya banyak, kadang-kadang elektron itu numpuk anak-anak di salah satu sisi. Misalkan di sisi kanan, numpuk elektronnya. Sehingga yang sisi kanan itu menjadi bermuatan negatif, yang sebelah kiri kekurangan elektron menjadi bermuatan positif. Muncul kutub. Nah, proses ini ke sini dikenal sebagai proses polarisasi. Molekul non-polar membentuk dipol sesaat ditarik 2 pol itu kutub, terbentuk 2 kutub ini disebut proses polarisasi. Jika molekul dengan dipol saat ini ketemu dengan molekul non-polar lainnya, ini kayak magnet anak-anak. Magnet itu bisa mempengaruhi logam yang di sebelahnya. Itu sama persis sifatnya. Jadi dipol sesaat ini akan menginduksi molekul non-polar lainnya. Yang non-polar akan berubah muatan. Ini kan negatif, tahu? Terpengaruh, berubah menjadi positif yang ini. Nah, ini berdekatan. Ini disebut sebagai dipol sesaat dari molekul yang atas. Ini disebut sebagai dipol induksi karena proses induksi. Jika dua-duanya ini berikatan, maka terbentuklah gaya yang disebut sebagai gaya London. Itu penjelasannya. Yang punya gaya London itu adalah semua molekul. Tetapi yang dominan adalah sesama molekul non-polar. Nah, yang kedua, ada gaya tarik dipol-dipol. Kalau dipol itu berarti sudah punya 2 kutub muatan. Positif, negatif terpisah. Disebut sebagai dipol tetap atau dipol permanen. Jika dipol dari satu molekul berinteraksi dengan dipol dari molekul lain, terjadi tarik-menarik gini anak-anak. Oh, gini kan ya. Nah, tarik-menarik antar kutub positif dan negatif ini, negatif dan positif ini itu dikenal sebagai gaya dipol-dipol. Terakhir, ada ikatan hidrogen. Hidrogen itu berarti ada atom hidrogen. Dari satu molekul ketemu dengan 3 unsur anak-anak. Cirinya 3 unsur ya. Ada O, ada F, atau N. Itu syaratnya. Jika ada atom H dari satu molekul, ketemu dengan atom O, F, atau N dari molekul lain, itu mungkin terbentuk ikatan hidrogen. Nah, selain O, F, dan N apa? Nggak ada. Karena yang paling dominan ada di 3 atom ini. Gitu ya. Nah, terus kekuatannya bagaimana? Ternyata kekuatan ikatan hidrogen itu adalah yang paling kuat dibandingkan 3 gaya ini. Ini yang paling lemah, ini yang lebih kuat, ini yang paling kuat. Nah, terus pengaruhnya apa? Ini pengaruhnya banyak anak-anak. Terhadap titik didih, terhadap titik leleh, terhadap viskositas atau kekentalan bahan. Itu berpengaruh. Dipengaruhi oleh gaya antar molekul ini. Itu teorinya ya, yang sudah sempat kita bicarakan panjang lebar waktu di kelas 10. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soalnya. Kayak apa sih bentuknya? Ini yang pertama. Ayo, coba anak-anak kita baca bersama, terus kira-kira jawabannya apa? Interaksi antar molekul pelarut dan zat terlarut yang terjadi pada etanol di dalam air adalah, jadi ada molekul etanol,
berinteraksi dengan air. Kira-kira gayanya apa, Rek? Yang B bukan, Mister. Ikatan hidrogen. Luar biasa, Mas Fahri. Jawabannya adalah ikatan hidrogen. Mengapa kok terbentuk ikatan hidrogen? Itu kita bisa lihat dari struktur kimianya gini, Mas. Mbak ya. Ini air. Ini juga air. Yang ini adalah struktur dari etanol. Etanol kan punya OH toh, punya atom O. Ini punya H. Atom O dari etanol jika berdekatan dengan atom H dari air terjadi tarik-menarik. Atom H dari etanol berdekatan dengan atom O dari air juga terjadi tarik-menarik. Ada H ketemu O. Ada H ketemu O. Berarti memenuhi syarat terbentuknya ikatan hidrogen. Paham ya? Penggunaannya ya. Alhamdulillah. Akibat ini alkohol dan air itu selalu bercampur sempurna. Perbandingannya berapa banding berapa pun bercampur. Kalau nggak percaya, samain beliau alkohol yang 96%. Nanti campurin dengan air. 1 mili alkohol dengan 1 liter air. Mesti bercampur. 1 liter alkohol dengan 1 liter air juga bercampur. Karena adanya ikatan hidrogen ini. Maka antara satu molekul dengan molekul lain akan selalu terjadi interaksi. Itu ya. Bahkan kalau kita sudah masuk di teknik kimianya, alkohol itu tidak pernah ditemukan 100%. Rek. Karena di dalamnya pasti masih ada molekul terikat di molekul etanolnya. Nggak bisa dimurnikan 100% kayak senyawa-senyawa lainnya. Akibat ini ya, adanya gaya antar molekul. Lanjut yang kedua, ini yo. Ada AgBr di dalam NH3. Mana kira-kira jawabannya? Tak bantu wes dengan gambar. Gambarnya begini. Yang dipol itu, Mister. Dipol yang mana, Mas? Antara C, D? Yang C, Mister. Ngawur ini. Jawabannya luar biasa. Sama analisis sudah masuk, Mas. Karena ada dipol-dipolnya gitu ya. Tapi yang paling tepat adalah yang D, Mas, jawabannya. Ada apa di sini? Ada ion. Loh, kenapa kok ada ion? Ini anak-anak. Senyawa AgBr itu adalah senyawa ionik. NH3 itu senyawa kovalen. Struktur Lewisnya itu begini. NH3. Ada Ag+, ada Br-. Ag+ itu bisa berikatan dengan NH3 melalui ini, elektron bebasnya. Sedangkan Br-nya bisa menggunakan atom H untuk berikatan. Ini berupa apa yang ini? Ion. Ionik. Ion. Kalau yang ini, molekul. Molekul polar apa non-polar? NH3 itu? Non-polar. Polar, Mas. Ada elektron bebasnya, polar dia. Santai-santai. Kan kita belajar bareng. Ini ada ion, ini ada molekul polar. Maka interaksinya disebut sebagai ion dipol permanen. Begitu. Lah yang sering keluar di ujian itu yang ini anak-anak. Karena nggak dibahas di kelas, tapi tiba-tiba muncul di soal. Ada ion, ada dipol permanen. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini soal ujian nasional ini. Mudah kalau ini. Nomor 3 yang ditanyakan. Gaya apa kira-kira? Agar bisa jawab, harus memahami dulu, ini molekulnya polar apa enggak? Ini molekulnya polar apa enggak? Begitu anak-anak. Kalau tahu itu, insya Allah jawabnya mudah. Polar apa enggak Kan ini? dua-duanya nggak ada yang bebas ya, Mister. Enggak ada yang bebas, tapi atomnya sama enggak yang diikat? Beda, Mister. Beda. Kalau ada satu saja atomnya itu berbeda, Mas, maka molekulnya bersifat
polar, itu cirinya. Walaupun nggak punya elektron bebas, kalau ada satu atom yang berbeda, itu menyebabkan molekulnya juga bersifat polar. Berarti ini molekulnya polar. Yang ini bagaimana? Polar juga. Polar juga. Polar dan polar, apa gaya yang bekerja sekarang? Kayak dipol-dipol induksi. Dipol. Pinter. Jawabannya adalah yang A. Kayak dipol-dipol. Lah, kalau yang satu ini masuk gaya apa? 1, 2, 4, 5 ini sama, anak. C dan Cl atau C dan H ini sama perlakuannya. Gaya apa itu? Itu yang disebut sebagai gaya intramolekul di dalam satu molekul. Antara C dan Cl, atom dan atom kan ya, berikatan. Kalau satu atom dengan atom lain berikatan, ini gaya intramolekul. Lah yang mana ikatannya? Ikatan kovalen. Berarti ini adalah ikatan kovalen. 2 ini juga ikatan kovalen. 4 kovalen, 5 juga kovalen. Begitu. Deal ya? Jawabannya yang nomor 3. Ini sering sekali keluar yang model begini. Mana yang bisa membentuk ikatan hidrogen? 1, 2 bukan, Mister. 1, 2, pinter. Ada lagi enggak? Kayaknya nggak ada, Mister. 1 gandengannya apa, Mas? Biasanya, Mas? Oh ya, 3. 3. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Begitu, Mas. Kalau 1 benar, 3 mesti benar, Mas. Tadi apa syaratnya ikatan hidrogen? Ada atom H ketemu dengan O, F, atau N. Ya. Betul. Ini ada O-nya enggak? Ada, berarti Ada. bisa. Ini ada O-nya bisa. Ini ada apanya? F. Lu bisa di situ. Nah, begitu. Lah, yang 4 bisa enggak HBr itu? Tidak Nggak bisa. bisa. Karena bukan F, O, dan N. Berarti jawabannya apa? 1, 2, 3. Begitu, Mas. Wes tak uji lagi. Ini, yuk. 1 dan 3, Mister. 1 dan 3 itu ikatan apa, Mas? Ikatan Hidrogen. Oh iya, berarti 2 dan 4. Dipol-dipol. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. 4. Luar biasa, pinter. Gitu cara ngeceknya. Ini molekul polar. Ini molekul polar. Ini ada O dan H. Ini ada H dan F. Bisa ikatan hidrogen ya. Ini ada nggak gaya dipol-dipolnya? Sebenarnya ada. Ini ada nggak dipol-dipolnya? Ada. Tapi yang lebih dominan adalah ikatan hidrogennya. Begitu ya. Jadi nyebut yang H2O ini cenderung ke ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen. Kalau ini cenderung ke dipol-dipol karena molekulnya polar. Itu cara jawabnya. Simple toh? Cuma begini aja kok. Lanjut. Ini juga soal ujian nasional. Golongan 4, 5, dan 6. Kalau bentuk sewa hidrida, grafiknya seperti itu. Manakah yang bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul? Ada ide cara menjawab ini? Wes, tebak dulu wes, jawabannya yang mana yang benar. Jawabannya ternyata 1 dan 3. Betul sekali, Mbak. Mbak Nadia Hendrika ya. 1 dan 3. Kenapa kok bukan yang lain, Mbak? Tahu alasannya?
Karena ikatan hidrogen itu titik didihnya tinggi. Betul sekali, luar biasa. Pinter Mbak Nahen, terima kasih. Kalau nggak ada ikatan hidrogen, grafiknya itu harusnya ngikuti ini. Nah, begitu ya. Rendah dulu, baru naik. Tapi ini kan enggak. Tinggi dulu, baru turun. Ini juga sama. Tinggi dulu, baru turun. Nah, yang nyimpang dari seharusnya, kayak 1 dan 3 itu berarti di dalamnya ada gaya yang bekerja dan sifatnya kuat. Salah satunya adalah ikatan hidrogen itu. Itu ya. Maka yang menyebabkan grafiknya nyimpang, adanya perbedaan di gaya antar molekul. Bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Lanjut. Yang atas dulu. Manakah molekul yang memiliki apa itu? Gaya tarik-menarik dipol-dipol antar molekulnya. Ini jawabannya bisa lebih dari 1, bisa beberapa jawaban. Ini tipe UTBK yang terbaru, anak-anak. Jadi jawabannya beragam. Terus ya pun jawabnya. Jawabnya yang paling tepat ya, Mister ya. Soal Jawabnya itu kita harus bisa Mas, tahu golongan unsur dulu. Setelah tahu golongan unsur, bisa menentukan atau memprediksi struktur Lewis-nya. Punya elektron bebas apa tidak. Coba, AS itu golongan berapa? Golongan 5. Nitrogen, fosfor, arsen. Nah, arsen itu AS ini. Berarti punya valensi berapa AS itu? Ya segolongan, Lek golongan 5 berarti valensinya juga 5. Yang dipakai berikatan berapa itu? 3. 3. Berarti sisa berapa? 2. 2. Lah 2 itu sebagai elektron bebas. Berarti gambar yang A, senyawa yang A itu punya elektron bebas. Polar enggak sekarang? Elektron bebas tadi sifatnya polar. Nah, kalau polar, kayak bekerja apa berarti? Yo dipol, dipol. Berarti jawabannya yang A, no. Gampang tuh. Lah yang B kenapa kok salah? B itu golongan 3. Boron, aluminium, dan seterusnya itu ya. Maka valensinya berapa? Yo 3. Yang dipakai berikatan berapa? Yo 3. Jadi elektron bebasnya enggak di situ? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti molekulnya bersifat non polar. Gitu lihatnya. Cl2. Ini unsur. Kalau unsur pasti non polar. Itu sudah enggak usah dipikir, wes. Setiap unsur sifatnya non polar. CO2. Like CO2 polar, waktu kita bernafas, orang CO2 itu berbahaya sekali untuk tubuh kita. Dia punya ikatan rangkap dan non polar. XF4 itu juga non polar. Dia punya 8 valensi, yang 4 dipakai berikatan, yang 4 masih bebas. Koordinasinya ada 6, bebasnya 2 pasang, bentuknya square planar. Nanti begitu, segi 4 datar. Maka molekulnya non polar. Jadi yang polar itu hanya yang A saja. Maka jawabannya yang A. Nah ini opsinya sampai berapa ini? Sampai 8 opsinya. Terus yang benar ada berapa di antara 8 pilihan itu? Pertanyaan sederhana ini. Memiliki gaya dispersi. Dispersi apa tadi Kak kita bahas ya? Karena tak saya kasih tahu. Gaya dispersi itu sama dengan gaya London. Ingat-ingat ya. Gaya dispersi itu sama dengan gaya London. Kalau ditanya gaya London, berarti yang kita cari molekul polar apa non-polar? Non-polar. Kalau polar kan dipol-dipol. Kalau non-polar, gaya London. Ya wes, dari 8 ini, mana yang non-polar?
A. C itu golongan berapa? Karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Itu adalah golongan 4. 4 mengikat 4 atom karbon. Punya elektron bebas enggak di situ? Tidak kan ya? Kalau tidak, berarti dia bersifat non-polar. Berarti yang A ini memiliki gaya London sebagai gaya terkuatnya. Kalau yang B, polar apa non-polar? Dua atom berbeda. Kalau berikatan, itu pasti molekulnya polar. Itu pasti, Rek, ya. Ada dua atom berbeda berikatan, itu pasti molekulnya polar. Berarti gaya apa? Dipol, dipol. NH3, ada N, ada H. Bentuk ikatan apa berarti? Polar. Ikatan cinta gitu ya. Bentuk ikatan hidrogen gitu, Re. Kalau yang ini ada N, ada H juga. Berarti ikatan hidrogen juga. Hidrogen. Ada Na dan Cl yang E. Na dan Cl itu ikatannya ion. Ada Na plus sama Cl min. Berarti nggak masuk kategori di sini. Karena dia adalah senyawa ionik. Karena yang punya gaya-gaya antar molekul itu hanyalah senyawa-senyawa yang bersifat yang berikatan kovalen. Ini nggak masuk. Yang ini ada Cl3. Mirip CH4, tapi satu atom H diganti dengan Cl. Polar apa enggak? Polar. Polar. Berarti yang bekerja gaya apa? Dipol. Dipol. Yang G, H2S. H2S itu mirip apa? Mirip H2O. H2O tadi polar apa enggak? H2O itu punya 2 elektron bebas. Berarti kalau dihitung vektornya dia tidak 0. Momen dipolnya tidak 0. Berarti dia bersifat polar. Yang ini polar, anak-anak. Gayanya juga gaya dipol. Lah ini berupa apa yang H ini? Ini berupa unsur. Kalau unsur kayak ini tadi. Berarti dia juga bersifat non-polar. Kalau non-polar, yang bekerja adalah gaya London atau gaya dispersi itu. Sehingga jawabannya adalah A dan H. Ada 2 jawabannya. Bisa ya nanti kalau ketemu soal lebih dari 1 jawaban gini ya. Kalau sama jawab dua-duanya, nilainya sempurna. Nanti begitu. Kalau dijawab, misalkan ada 2 jawaban, sama jawab 1, berarti separuh nilainya. Terus sama jawab tapi nggak bener KB, 0 nilainya. Begitu kalau di UTBK, ya. Jadi harus hati-hati. Nah ini terakhir paling ini. Pertanyaannya adalah manakah yang memiliki titik didih paling tinggi? Ini soal kelas berat, ini, Ra. Harus analisis. Data yang bisa kita pakai cuma 2. Massa molar atau MR, dan momen dipol. Momen dipol sama dengan resultan vektor, anak-anak. Kalau di sini itu gampang lihatnya. Semakin besar MR, titik didihnya semakin tinggi. Jika molekulnya sifatnya sama. Misalkan sama-sama non-polar atau sama-sama polar, yang dibandingkan adalah MR-nya. Tetapi, kalau sifatnya berbeda-beda kayak begini, terpaksa yang dijadikan pembanding bukan lagi massa molar, tapi adalah momen dipolnya. Semakin besar momen dipol, berarti molekulnya semakin polar. Kalau semakin polar, gaya yang bekerja semakin tinggi, berarti titik didihnya pasti paling tinggi. Begitu lihatnya. Berarti mana jawabannya? Mister. Bagus sekali. Hari ini ya, asetonitril 3,9 momen dipolnya. Paling besar, berarti titiknya paling tinggi. Bisa jawab gitu? Alhamdulillah. Kalau di UTBK kayak gini anak yang disuruh analisis ya. Jadi ada 2 variabel massa molar dan
momen dipol yang disuruh membandingkan. Kalau sifatnya sama-sama non-polar, cukup dari sini aja. Sama-sama polar, cukup dari sini aja. Tapi kalau ada yang polar dan tidak, harus menggunakan momen dipol. Gak perlu hafalan ya, ternyata cuma dilihat kita aja ketemu. Nah, selesai.